Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang saluran distribusi. Kelompok kami beranggotakan saya, Umam, dan teman saya Rizal, Salsa, dan Meisa. Saluran distribusi disebut juga saluran pemasaran. Pada prinsipnya membuat barang dan jasa tersedia bagi konsumen akhir. Menurut Philip Kotler, saluran distribusi adalah suatu perangkat organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses membuat produk atau jasa untuk digunakan dan dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Tipe saluran distribusi yaitu 1. Sistem pemasaran vertikal, 2. Sistem pemasaran konvensional, 3. Sistem pemasaran horizontal, dan 4. Sistem pemasaran multisaluran. Selanjutnya adalah perantara pemasaran. Perantara pemasaran merupakan perantara yang menghubungkan produsen dan konsumen, atau pedagang besar dan konsumen. Alasan menggunakan perantara pemasaran yaitu untuk membantu meningkatkan efisiensi distribusi. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu keuntungan menggunakan perantara. Yang pertama, mengurangi tugas produsen dalam kegiatan distribusi untuk mencapai konsumen. Yang kedua, kegiatan distribusinya cukup baik bila mana perantara sudah mempunyai pengalaman. Yang ketiga, perantara dapat membantu menyediakan peralatan dan jasa reparasi yang dibutuhkan untuk beberapa jenis produk tertentu sehingga produsen tidak perlu menyediakannya. Yang keempat, perantara dapat membantu di bidang pengangkutan dengan menyediakan alat-alat transport sehingga meringankan beban produsen maupun konsumen untuk mencarinya. Yang kelima, perantara dapat membantu di bidang penyimpanan dengan menyediakan fasilitas penyimpanan. Perantara dapat membantu di bidang keuangan dengan menyediakan sejumlah dana untuk melakukan penjualan secara kredit kepada pembeli akhir atau untuk melakukan pembelian tunai dari produsen. Keuntungan menggunakan perantara. Keuntungan lain yang dapat diterapkan oleh produsen dari perantara ini adalah: yang pertama, membantu dalam pencairan konsumen. Yang kedua, membantu dalam kegiatan promosi. Yang ketiga, membantu dalam penyediaan informasi. Yang keempat, membantu dalam pengepakan atau pembungkusan. Yang kelima, membantu dalam penyortiran. Perantara pedagang. Lembaga-lembaga yang termasuk dalam golongan perantara pedagang adalah yaitu: yang pertama, pedagang besar atau wholesaler, yaitu seperti IKEA, Walmart, Transmart, dan juga CJ Group. Yang kedua adalah pengecer atau retailer, yaitu seperti retail, yaitu seperti Indomaret, Indogrosir, dan juga Alfamart. Perantara agen atau biasa disebut juga dengan agen middleman. Perantara agen ini dibedakan dengan perantara perdagangan karena tidak mempunyai hak kepemilikan atas semua barang yang ditangani. Alternatif distribusi. Beberapa alternatif distribusi yang akan dibahas di sini yaitu berdasarkan jenis barang dan segmen pasarnya. Yaitu yang pertama, barang konsumen. Barang konsumen ini ditujukan untuk segmen pasar konsumen. Yang kedua yaitu barang industrial. Barang industrial ini ditujukan untuk segmen pasar industri. Saluran distribusi barang konsumen. Macam-macam saluran distribusi barang konsumen yaitu: yang pertama, dari produsen ke konsumen. Yang kedua, dari produsen, pengecer, lalu ke konsumen. Yang ketiga, dari produsen ke pedagang besar, ke pengecer, lalu ke konsumen. Yang keempat, yaitu produsen, lalu ke agen, ke pengecer, lalu terakhir ke konsumen. Dan yang kelima yaitu produsen, ke agen, ke pedagang besar, pengecer, lalu kepada konsumen. Berikut ini adalah ilustrasi bagan dari saluran distribusi barang konsumen.
Yang selanjutnya adalah untuk saluran distribusi barang industrial. Macam-macam distribusi. Saluran distribusi tersebut adalah yang pertama produsen ke pemakai industrial, yang contohnya adalah lokomotif, kapal dan pesawat terbang. Yang kedua produsen ke distributor industrial ke pemakai industrial, yang contohnya produsen untuk pembangunan, produsen alat pendingin AC. Yang ketiga adalah produsen ke agen ke pemakai industrial. Yang keempat, produsen ke agen ke distributor industrial, dan distributor industrial ke pemakai industrial. Yang mempengaruhi pemilihan saluran. Yang pertama itu pertimbangan pasar, kedua pertimbangan barang, ketiga pertimbangan perusahaan, dan keempat adalah pertimbangan perantara. Selanjutnya adalah menentukan banyaknya penyalur. Dalam hal ini produsen mempunyai 3 alternatif pilihan, yaitu yang pertama distribusi intensif, yang kedua distribusi selektif, yang ketiga distribusi eksklusif. Yang selanjutnya yaitu model keputusan distribusi. Ya, di sini ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama terdapat hal-hal atau masalah permanen menyangkut lembaga-lembaga yang ada dalam sistem saluran. Yang kedua adalah saluran distribusi tidak selalu dikoordinasi oleh perusahaan atau pabriknya. Yang ketiga, perusahaan tidak selalu memasarkan produk-produknya langsung ke pasar. Yang keempat, perantara dapat bertindak sebagai unit usaha yang mencari keuntungan sendiri. Yang kelima, penjual bebas memilih saluran distribusinya. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu ya strategi distribusi. Adanya 5 cara yang berbeda untuk memasarkan produk tersebut. Cara-cara yang dimaksud adalah yang pertama, menggunakan penyaluran yang ada. Yang kedua, menggunakan penyaluran yang baru. Yang ketiga, membeli perusahaan kecil yang berfungsi untuk penyaluran. Yang keempat, penjualan produk dalam jumlah besar kepada perusahaan lain. Yang kelima, pengepakan dan penjualan produk melalui pos. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.